That's why don't always think about potong harga itu is the only way. No, it's the last way. Because kalau udah potong harga nggak laku, gue sebagai I don't know ya, orang marketing branding, gue juga nggak ada cara lagi sih. Basically udah kayak tahap terakhir yang udah nggak bisa dibantu. Dozers, Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas. Dari Doze Creative Channel. Yoi. Semoga di tahun depan ini banyak impian-impian yang tercapai dan juga di Damai Natal ini bisa berkumpul sama keluarga tercinta. Tuh. Dan apa kabar, men? Baik bro. Very good. Saya Junior Sumantri. Dengan gue Mario Utama. Dan jangan lupa untuk follow kita. Kita selalu Pasti lupa dong. tuh ya. Gak apa-apa. Gak diucapin juga banyak yang follow pasti. Oh ya, amin. Gimana Dozers, weekend kalian? Semoga ini bisa membawa knowledge baru lagi. Dan soalnya kita mau menyambut tahun depan dengan pengetahuan baru juga. Betul. Semoga Doze menjadi tempat pengetahuan buat kalian semua dan tempat kreatif juga pastinya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun depan, bro. Yes. Jadi gue kemarin ada ini sempat cerita lah ya, ada potensial klien lah ya. Waduh, apa nih? Wah gitu, Seru tiba-tiba dia ngomong gitu, Mas, nanti kalau misalkan filmku jalan, boleh nggak dipegang marketingnya sama Mas gitu? Oke, marketing oke. Film ya. Film. Dia kasih tahu sinopsisnya, terus habis itu oke, aku boleh lihat brandingnya nggak gitu, kayak apa sih judulnya apa gitu. Terus genrenya memang kayak ada drama lah. Terus habis itu terus apa ini maksudnya kayak yang perlu lo marketingin apa. Pokoknya nanti marketingnya tuh gue pengen KPI-nya adalah tembus 8 juta penonton gitu. Oke. Lalu brandingnya mana? Judulnya belum ada gitu. Terus belum ada visual pendukung. Berarti belum ada produk. Berarti belum ada produknya, produknya. benar. Terus habis itu sebenarnya coba pikirin si produknya dulu nih apa gitu. Terus ada kaitannya dengan si brandingnya gitu. Iya. Branding apa ya? Bukannya sama-sama marketing ya? Nah, itu dia. Itu banyak yang salah paham kan. Mungkin di episode ini Dozers juga kalau kalian udah ambil secari kertas dan bisa mencatat, kita akan membahas detail bagaimana branding versus marketing ya, bro ya. Itu I think itu topik yang sangat umum tapi sangat banyak yang rancu. Justru ini kayaknya I think ini bagus nih untuk kita menjelaskan perbedaannya ya. Karena itu sampai sekarang juga saya juga aku juga sama. Banyak klien yang datang ke kita bilangnya aku mau branding tapi mindset mereka adalah marketing. Seperti itu kan. Nah, ini mungkin yang bisa something yang kita jelaskan sih ya untuk di channel kalau ini. misalkan bisa dibuat perbandingan simple, sederhana. Branding itu apa, marketing itu apa? Nah, kalau dari sisi gue tuh mungkin core difference-nya dulu ya. Core difference, oke. Nah, jadi kalau misalnya gue bilang core difference-nya adalah produk itu bisa dimarketingkan. Ini sesimpel ini nih. Branding itu tidak bisa dimarketing, bukan marketing, tidak bisa dimarketingkan. Beda. Lu bisa beli sepatu Nike. Oke. Tapi lu nggak bisa beli brandnya Nike. Of course. Paham nggak? Iya. Right? Nike itu adalah brand. Sepatunya Nike Air dan yang lain itu adalah produk. You can market a product, you cannot market a brand. Kenapa? Branding itu adalah sebenarnya melekat di dalam pikiran kita, di dalam kita punya secara secara your self perceptions. Kita kan tiap orang kan pasti punya brand tertentu di dalam pikiran kita ya. That's karena itu yang mengidentifikan si orang itu. Oke, I see. Right? Nah, itu mesti dibedakan dulu tuh, ya kan? Jadi kalau gitu brand tuh buat apa? Branding itu adalah bagaimana lu tuh bisa mendapatkan sebuah experience terhadapnya. Lu pakai sepatu Nike, lu marketing sepatu Nike, right? Yang orang akan udah pakai sepatu Nike-nya, yang dia dapatkan adalah experience dari brandnya. Nah, dapat nggak di konteks seperti ini? mereka memiliki brandnya gitu ya. Mereka tuh boleh bilang yang kamu bisa lakukan adalah yang you experience the brandingnya, Oke. the brand experience-nya, the memory yang dimana tuh
lu berkesan terhadap sebuah brandnya, menjadi semua itu firasatnya ya di dalam brandnya. Firasat itu bisa lu beli nggak? Enggak. Bisa lu marketing nggak? Nggak bisa, itu karena bisa. branding bro. Ini Jun, kalau gue bilang sama lu, cara pakai metode, gue pengen nanya lu ya, lu seberapa cinta sama istri lu? Lu bisa lu KPI-in? Oh tentunya nggak bisa. Kenapa bro? Sangat berbeda lah. Right? Iya. Apakah Gimana caranya? metodenya lu bisa pakai kayak marketing? Iya. Oh kalau lu cium dia tiap hari, 365 hari sekali. Kalau lu tidur bareng sama dia tiap hari, kalau lu makan bareng sama dia tiap hari, atau lu duduk bareng sama dia tiap hari, ada KPI itu, berarti lu cinta sama dia. Bisa nggak lu KPI? Enggak. Nggak bisa bro. Okay. Branding itu nggak bisa di KPI-kan seperti itu. Ada branding itu ada perasaan yang you ada di dalamnya. Contoh gini, kalau misalnya kita ada 3 merek sepatu nih, Adidas, mungkin Asics, sama Nike, lu suka yang mana? Iya. Coba kalau lu jawab Nike. Lu suka Nike. Ada penonton mungkin yang gak setuju. Oh gue enggak dong, gue sukanya Adidas dong. Gue fans Adidas, apa itu Nike? Gue bukan Amerika, gue Eropa. Itu kan identitas ya. Salah nggak? Enggak. Nggak ada yang salah bos. Ya tapi branding itu kan melekat terhadap orang. Kayak musik lah ya. Musik juga sama. Musik tuh ada musik genre band yang berbeda ya. Ada yang British, ada yang punk rock, ada yang apa. Itu kan selera daripada identitasnya dia. Seperti itu loh. Nah itu nggak ada yang salah basically. Betul. Karena brand itu memang diciptakan adalah di bagian apa yang kita melekat di dalam consumer mindsetnya. Di situ sih. Ya itu jadi perbedaan sederhananya. Itu lebih ke branding side. Kalau di marketing side-nya adalah. Nah marketing ini berbeda. Kalau marketing ini adalah bagaimana kalau misalkan lu tuh marketing akan bisa bergerak kalau lu punya brand strategi. Right? So yang datang itu ini dua-duanya melengkapi nih, bukan musuhan loh. Jangan pikir branding itu lebih hebat dari marketing, tidak. Atau marketing lebih hebat dari branding, tidak. Ini adalah berjalankan dengan bareng-bareng. Kalau you set your branding correctly, marketing you akan berjalan dengan otomatis lebih gampang. Berarti branding comes first. Yes, definitely comes first. Karena branding itu betul. Branding itu kan boleh bilang kayak soul-nya ya. The message-nya. Yang menjadikan sebuah brandnya itu adalah soul-nya dulu. Right. Marketing itu adalah bagaimana you push the messages-nya out. Jadi branding itu long term, marketing itu short term secara tactical. Seperti itu. Apakah diperlukan dua-duanya? Perlu. Tapi solusinya bukan hanya marketing. Gitu loh. Zaman mindset yang zaman lama memang iya. Kebanyakan di zaman dulu kita ngomongkan adalah oh iya marketing itu lebih penting lah. Yang penting gue cari uang dulu. Betul. Short term gain. Short term gain, yes. Dengan marketing orang akan beli belanja produk lu. In long term game, ketika produk itu punya serupa yang seperti yang you punya, bagaimana mendiferensiasikan produk lu tuh lebih bagus. Kenapa? Jika kalau di market, orang bisa marketing, lu bisa marketing, segitu jutaan orang yang punya mungkin produk yang sama bisa marketing. Apa yang membedakan produk lu yang what makes people wants to buy your product? Nah itu kan problemnya. Betul. Seperti itu kan. Sekarang kalau belum dunia ponsel ya, segitu banyak yang merupakan. Kayak kemarin gue sempat lihat ketika iPhone 17 keluar, ada juga Xiaomi yang keluar. Iya. Mirip langsung sekali. Dibanding-bandingin tuh. Malah lebih bagus. Di belakang ada layar ini Ono. Desainnya mirip banget. Kalau lu ngomong siapa yang duluan, siapa yang nggak duluan, does it matter? Orang beli iPhone, kenapa? Orang beli Xiaomi, kenapa? Short term marketingnya adalah when you only touch point a certain market in one time. Kan short term. iPhone ini kita udah generasi dari 1 sampai ke 17. Ya, maupun ada berapa yang versi yang terketinggalan ya. Xiaomi ada generasinya nggak? Mereka tuh sangat mencari identitas yang merupakan, memiripkan, menyamakan diri dengan perusahaan yang lebih sukses dari mereka. Right, seperti itu. Ada salah nggak orang beli Xiaomi? Nggak ada yang salah. Ada salah nggak orang yang beli iPhone? Nggak ada yang salah. Karena itu cuma hanya melambangkan identitas siapa yang penggunanya.
Betul kan? Iya, betul. Nggak ada salahnya kayak Nggak ada tadi gue bilang gue mau pakai sepatu Adidas, lu mau pakai sepatu Nike, ada yang suka pakai sepatu Asics, Reebok, Under Armour, nggak ada yang salah. Tapi yang mereka pakai itu kebanyakan kan menidentifikasikan you yourself. Iya. Seperti itu loh. Oke, sebenarnya sebelum kita masuk terlalu jauh tentang branding nih ya. Sebenarnya bisnis kecil itu perlu branding atau enggak? Perlu, Jadi all bisnis tuh perlu branding. perlu branding. Kalau you want to make your business untuk jangka panjang, branding itu penting banget. Oke. Seperti itu loh. Marketing perlu seperti itu loh. Jadi a lot of hal yang mesti kita combinein, yang mana yang dahulu, yang lebih dahulu. Oke. Sekarang begini, kalau jika you mau jualan umpamanya apa? Umpamanya kopi deh, Ya, kan, kopi. ya, F&B gitu ya. Kopi. Anda kata, ya udah nggak usah branding lah, yang penting ada logo. Logo itu bukan branding loh. Logo itu hanya sebuah tanda identitas. Kayak misalkan lu tato, kan cuma identitas ya. Lu di bagian golongan apa, atau lu suka apa. Betul kan? That define who you are, right? Yeah. That's why you have tattoos, right? Yeah, Yang yeah, nggak mungkin lu taruh tattoo yang kayak Mickey Mouse terus lu nggak suka, karena lekat di tangan lu tuh seumur hidup mungkin, right? So you want yang melekat di dalam hidup lu tuh seperti apa? Ketika orang ngelihat, karena kan apa yang lu taruh di badan lu, yang lihat kan bukan diri lu sendiri, orang lain. Ketika lu lihat orang pakai baju punk rock, apa ya, Guns N' Roses, buat apa? Ya karena dia suka sama bandnya, dia suka sama lifestyle-nya, dia mendambakan itu genre musiknya. Ketika dia pakai Tupac segala macam yang untuk hip hop, ya karena dia suka hal-hal yang seperti itu. Nah itu menidentifikasikan, you see what I mean? Iya, iya, iya. Right? That's the purpose of branding sih sebenarnya di awalnya. Kalau misalkan gini, ada yang pakai, nih gue liatnya banyak ya Mare. Gue nggak sebut golongan Gen Z atau apa, cuman banyak yang pakai misalkan Guns N' Roses gitu. Pas gue tanya, lo suka Guns N' Roses gitu? Enggak. Gue cuman ini aja pakai karena keren aja. Itu marketing. Itu cuma hanya Konsiderasi si personal. secara coincidence aja. Oh. Coincidence brand menurut gua. Oke. Ada brand yang memang tiba-tiba nongol karena mungkin memang sudah keren dan segala macam. Ada yang mungkin ketika mereka beli, mereka tuh juga nggak ngerti. Just visually mereka keren. Seperti itu. Seperti itu kan. Iya, iya, iya. Ya, dan juga kalau kita lihat Ngikutin kayak tren ya gitu. ikutin tren aja, Iya. gitu kan. Kalau misalkan untuk secara branding dan marketing tuh yang kita mulai mungkin yang dikupas pertama adalah yang you mesti ada sebenarnya untuk pertama adalah produknya dulu, Oke. maupun produk atau servicesnya dulu. Karena banyak kalau misalkan dari teman-teman kalau misalkan belum punya produk dan services, ya lu juga bingung brandingnya mau kemana ya. Kemana betul. Seperti itu loh. Because itu akan menentukan produk dan servicesnya dulu. Oke, So oke. kalau yang utama sih produk and service itu sangat-sangat penting untuk dilihat karena kan ketika lu punya brand dan lu punya marketing ya kan pasti ada sesuatu yang lu mau jual, right? Maupun itu personal branding ke, maupun itu produk ke, maupun itu sebuah jasa, ya you need to define itu dulu. Oke. Seperti itu sih. Berarti kalau misalkan awal dari pembuatan sebuah bisnis itu apa ya ngomongnya? Apa terkadang mereka juga salah fokus ya? Karena mereka juga menyamakan branding itu adalah marketing. Beda. Ya, Beda. makanya, mungkin ada beberapa ya kan kita juga hidup di dunia di mana kita pengen long term bisnis tapi Betul. setahun 2 tahun udah selesai gitu. Long term branding yang kita hadirkan, apa bedanya branding sama marketing? Branding itu yang diluncurkan dari apa yang kita bangun, itu adalah menciptakan value. Oke. When kita menjual sesuatu yang punya sebuah bobot value-nya akan lebih tinggi dibandingin sesuatu yang kita lawan adalah harga. Karena harga itu harga itu marketing. Iya, iya. Gak ada tuh namanya sebuah barang yang branded ya tambah tahun tambah murah, nggak ada. Ya kalau memang barangnya kita mau jual jasa kita mau tambah tahun tambah murah, ya ngapain lu branding? Iya. Itu komoditi. Iya. Berarti kan ya lu nggak usah urusin apapun, yang lu main adalah harga. You see what I'm Iya, going iya, ya? iya. Gitu kan. Jadi gunanya branding itu adalah bagaimana sebuah tuh barang lu bisa tambahin value ke dalamnya sehingga barang ini biarpun bendanya sama tapi bisa punya sebuah berbobotan yang berbeda. Oke. Which is the value-nya. Seperti itu loh. I see. Nah, value itu jika akan melekat kepada konsumer yang tepat, dia akan menghargai
value yang dijual maupun harganya bisa pun lebih tinggi daripada produk-produk yang dibutuhkan. Nah, berarti tadi tuh ada kata-kata jika mencapai konsumen yang tepat, berarti branding memang mencari konsumen yang tepat. Betul, branding itu bukan buat semua orang. Betul. Oke. Ketika kamu nge-brand sesuatu, itu adalah kamu menciptakan sebuah, let's say gini ya bro, menciptakan sebuah golongan di mana itu mengidentifikasikan this is me, this is my brand. Identity gitu. Identitas, right? Kenapa punya identitas? Karena memang manusia gitu kita suka identity, right? Nah, gue pengen tanya lu, kalau misalkan lu ketemu orang baru, lu pengen dikenal sebagai apa, Jun? Identitas lu apa? Bukan KTP ya? Iya. Oh iya, ini KTP saya sih. Bukan. Itu mah secara ini itu beda. Identitas lu yang orang pengen kenal lu apa? Lu gue seorang musisi. Musisi, berarti kan. Seorang musisi, figurnya apa nih? Musisi juga banyak deh genrenya, bro. Ya kan? Banyak loh. Nah, tapi apa yang kalau dari Brother Jun ini yang identitas musisi siapa? Maksudnya genrenya gitu. Mungkin genrenya. Misalkan folk, misalkan gitu. Folks. Yeah. Folks berarti kan agak sedikit lebih ke American folks gitu ya? Iya, betul. Right. Bukan punk rock, bukannya apa namanya heavy metal gitu. Kalau heavy metal udah gondrong ya kan. Podcast juga rambutnya iya bro ya kan, ada apa bro gitu. Pakai topi gitu kan, kayak slash gitu kan, nggak pernah lihat mukanya. Ya itu kan identitas bro. Iya gitu kan, seperti itu loh. Nah itu identitas yang kita dambakan, yang kita ingin. Everyone has identitas. Oke. Ya, yang mereka inginnya gitu kan. Orang pergi ke kantor pakai jas, itu identitas kan. Ya, seperti itu loh. Kalau misalkan sekarang lu pakai baju nggak tahu nih apa gambar yang ada Joker. Nah, mungkin lu suka dengan apa yang lu ada, mungkin secara visual, secara karakter, warna bajunya yang mengidentifikasikan siapa itu Jun. Gitu loh. Kalau lu perhatikan, gue bayangkan baju gue hitam. Emang I don't know, I just like gue sebagai desainer ya black is something yang gue selalu suka ya, dan gue lihat juga kebanyakan desainer-desainer yang keren-keren di luar negeri selalu kayak hitam semua ya. Jadi sebagai culture, sebagai desainer gitu loh. Nah ini identitas gue. Kalau lu buka kloset gue baju gue banyak hitam, putih, monokrom lah, monokrom. Gue hampir nggak ada tuh baju merah. Lu nggak pernah lihat gue apa? Ini gue cuma satu-satunya juga. Andai kata ya. Nah itu gue bro. Tapi ada orang kan enggak Mario, gue mah hitam anti. Gue sukanya warna-warni. Ada juga. Salah nggak salah bos. That's okay gitu. Itu identitas dia. Oke. Ya kan ada orang bilang kok jadi desainer tuh mesti kelihatan aneh. Silakan. Itu identitas orang itu. Oke. Kalau gue seorang fashionista, gue mesti kelihatan fashionista dong. Silakan. Itu identitas lu. Kalau misalnya kita tidak ada sebuah brand secara diri kita sendiri, why? Because ya kita nggak akan jadi penting. Karena kita manusia suka membedakan diri kita nggak suka yang sama. Iya. Apalagi ketika kita sudah mensukseskan diri, pasti kita mau kelihatan menampil lebih berbeda sama orang lain. Nah itu kan brand yang diciptakan dari individu itu. Iya. Gitu loh. Since kita udah ngomongin branding juga nih, mungkin kita bisa memasuki lebih dalam terhadap journey sebuah branding gitu ya. Nah sebenarnya kalau mungkin Dozers punya pertanyaan yang sama. Jika aku memiliki sebuah brand gitu ya, jadi kita akan masuk tahap branding, ya kan? Yang sejatinya pasti ada produk. Produknya apa dulu, lalu branding gitu ya. Seperti kopi tadi ya. Yes. Nah berarti mulainya dari mana untuk branding nih? Mulainya dari tadi produk dulu. Produk itu kamu mesti tahu produk itu apa produknya. Contoh kalau misalnya lu ngomong tentang kopi, kopi lu kopi apa? Nah pelajarin dulu dengan apakah kopi itu dengan kamu punya secara owner. Ada pelekatan apa itu secara value yang kamu bisa dapetin, yang kita bisa offer lah. Karena kalau misalnya kopi, lu jualan kopi saset yang sama kayak tetangga, nothing new. Ya lu incer apa? Ya lu incer cuma palingan jadi fighting brand. Ya jadi kayak me too produk ya. Atau price point-nya. Atau price point only. Ya kan kalau misalnya lu bisa mengoffer sesuatu yang sama atau orang lain bisa mengoffer sesuatu yang sama yang lu jual, ya lu nggak ada uniqueness-nya. Lu nggak punya brand. Nah maksud gue brand itu loh. Nggak punya differentiation-nya. Oke. You see what I mean? Ya berarti pas masuk ke setelah sudah ada produk, pas perjalanan di brandingnya bagaimana bro? Mesti ada differentiation-nya. Lu mesti cari produk lu tuh kuatnya di mana. Contoh sekarang gue tanya lu, gue pakai jam tangan hari ini Garmin. Menurut lu Garmin ini siapa yang pakai? Ya
sporty people lah There ya. you go, itu brand mereka. Karena mereka tahu Garmin ini adalah dari GPS. Yang perlu ada GPS apa aja. Pasti orang yang suka adventurous, orang yang suka main yang outdoor, Yeah. maupun ke laut ke gunung ke whatever lah, bungee jumping, whatever. Nah itu yang mereka cari. Oh ternyata mereka punya core secara kekuatannya ini, right? Kalau core ini kuat, berarti mereka kan mesti cari lagi nih. Oke, berarti lu mesti apa aja? Mesti keren, kan Iya, keren iya, ya. iya, Jam-jamnya tuh keren-keren ya, nggak keren-keren. kayak lu inget gak G-Shock? Oh iya, iya, iya. G-Shock tahan banting, kokoh, military, tapi nggak keren. Lu pergi ke kondangan pakai G-Shock kayaknya ayah kurang gimana ya, ya kan? Iya, Ngerti iya. nggak? Nah, mereka juga tahu pasar atas, mereka tuh elegan. Ya kan seperti itu. Kalau lu mau jual jam tangan Garmin kan sekarang kan gue lihat tuh yang baru-baru mahal loh. 30 juta, 35 juta jam tangan lo bro, itu udah semahal iPhone ya. Iya. Lu mesti seperti apa kalau lu mau jual jam tangan 35 juta? Yang membelinya siapa? Bisa connect ke siapa? Nah itu yang mesti dipelajarin dulu secara brand yang lu mau bangun. Oke. Boleh bilang kalau yang dulu pernah gue ngomong, taman yang lu mau bangun. Iya, iya. Karena taman yang lu mau bangun ini, pohon yang lu tanam, itu semuanya akan melekat karena orang yang datang itu akan ngelihat dunianya cocok gak sama orang konsumen-konsumen ini. Berarti sebenarnya ada part research di dalamnya. Mesti ada. Research dulu gitu. Yes, mesti tahu researchnya. Bahkan bisnis kecil pun. Kalau bisnis kita sama, sekarang lu mau jualan kue tetanggaan rumah juga, kalau lu nggak bisa blindly kan, lu jual kuenya. Ternyata ketika lu nggak pernah research, lu nggak pernah kelilingin lingkungan rumah lu cuma langsung jualan bikin kue, ternyata tetangga lu juga ratusan bikin kue, Iya. ya lu akan cuman berdarah aja. Iya, iya. Ya siapa yang lebih laku, siapa yang lebih deket, ya itu marketing kan ada 7P-nya lagi. Iya, iya, iya. Posisi lu secara place ya, lokasi lu punya siapa yang jaga, dengan people-nya, siapa yang beli, bahasa orangnya. Nah ini faktornya banyak kalau secara marketing. Oke, berarti sebenarnya sejatinya semua business owner sebenarnya mereka do the research ya. Sebenarnya harusnya gitu ya. Harusnya. Cuman mereka karena nggak punya knowledge-nya juga kali, jadi belum tahu oh ternyata itu tuh yang gue lakukan tuh riset selama ini. Betul. Gitu ya. Jadi itu it's a part of branding sebenarnya. It's part of branding yang mesti kita tahu. Sekarang lu gimana bangun brand kalau memang gak ada kolamnya? Ya kan? Ya kita mesti tahu dong nanti ikan yang kita bikin kolamnya kita jeburin kemana. Kalau produk kita ada kata produk itu adalah isi ikan nih. Ya kan? Ya lu nggak tahu lu dapat ikan apa. Lu ceburin ke kolam yang salah, hidup nggak? Mati ikannya. Seperti itu. Apa lu tangkap sebuah kupu-kupu, lu masukin ke taman yang salah, hidup nggak kupu-kupunya? Iya, iya. Either dia punah atau dia kabur, kupu-kupunya cari taman yang lain yang lebih indah yang cocok dengan si kupu-kupu itu. Gitu loh. Oke. Si Bramin. Iya, iya, iya. Berarti kalau si branding ini berarti Dozers itu bukan hanya logo dan warna ya. Itu cuman hanya seberapa porsinya aja. Itu porsi kecil aja bahkan. Ya porsi yang penting juga. Iya. Karena kan sekarang gini, lu ngomong tentang desain, ngomong tentang warna, ngomong tentang logo, untuk siapa? Kalau lu create brand itu untuk sendiri, ya itu basically kan lu cuman hanya ya rasa itu produk lu. Lu nggak mikirin siapa yang makai. Seperti itu loh. Ada ini nggak bro? Gua jadi kepikiran di gimana? musisi banyak nih ya. Bikin logo, bikin ya warna gitu, yang karena sejatinya itu merefleksikan si penyanyi misalkan gitu atau si band tersebut ya. Terkadang kan dari segi musisi gitu ya, dari segi musik mereka bukan yang brand yang berpikir secara korporat gitu. Mereka by intuisi aja gitu, mereka bikin gitu dan ternyata gitu berhasil misalkan, walau even we don't know gitu misalkan ya, ternyata berhasil di kalangan mereka. Nah itu is it a magic atau bukan sebenarnya? Coincidence. Okay. Ya. Karena memang sukses itu banyak faktor, tapi lu jangan lihat satu orang dua orang sukses itu adalah metode. Iya. Seperti itu loh. Kalau lu bilang banyak yang sukses, gue tanya berapa banyak yang gagal. Jadi ketika sebuah brand itu bisa melejit atau bisa menjadi sukses, itu bisa coincidence atau memang strategi. Nah faktornya banyak macam. Seperti itu. That's why I said bagian desain ini ada faktor. Bukan terutamanya juga, tapi adalah bagian di mana pilar-pilarnya mesti ada di dalam. Contoh gue tanya lu, Google pertama kali keluar, logonya bagus nggak? Jelek bos. Jelek ya.
right? Tapi mereka bisa mendapatkan jati dirinya mereka, what is Google, sehingga ya slowly mereka merebrandkan diri terhadap konsumen yang mereka sentuh, Oke. right? Seperti itu loh. Kalau ya ini mungkin ini Dozer pasti banyak yang nanya juga. Ya. Bagaimana cara mengaitkan brand ke emotion? Nah gini, kita stepnya dulu. Tadi kan lu Stepnya nanya dulu gue ya. tentang secara geografi, secara ini ya, secara research ya. Iya. Research kalau seperti apa? Nah, fundamental secara research untuk branding itu ada 4 stage. Catat Dozers. Ini bagus untuk catat. Ya. Ini yang akan diimplementasikan. Ini gue kasih foundationnya aja. Jangan gue, maksudnya research metode itu banyak banget. Lu mau quantity, qualitative atau whatever, kuantitatif, kualitatif. Itu bisa lu mau ada di-customize SCD. lo Banyak ya. banget bro. Inti katanya, intisari dari research itu apa? Mendapatkan insights kepada siapa calon pemakainya itu. Calon pemakainya bukan kamu. Iya. Contoh, gue sharing ya. Gue pernah pegang satu branding untuk satu hotel. Oke. Si bapak ini owner, dia Konglo, dia mendesain hotelnya untuk keinginan dia, sehingga dia punya dia punya villanya itu punya jalanan mobil, mobilnya itu bisa melantas seperti ini, ya kan dia ada go-kart ini ono. Apa yang diciptakan adalah inspirasi dari yang dia mau. Tapi gue tanya lagi ke ownernya ini, bapak, villa atau hotel ini yang bapak desain untuk siapa? Iya, ini kan buat pengunjung nanti kita go internasional. Internasional. Saya tanya lagi, Pak, semua yang bapak tadi minta, jalanan untuk mobil bapak, jalanan ini, jalanan itu, udah kayak namanya resort Bali itu udah jadi kayak metropolitan ya. Iya, iya. Apakah itu berguna buat turis internasional yang nggak punya mobil? Iya juga ya Mario ya. Saya memikir produk ini buat saya sendiri. Saya nggak memikirkan nanti siapa yang akan pakai, siapa yang akan menikmati villa saya. Ya betul, kalau misalnya kita mau market internasional, mereka kan nggak punya mobil ya. Yang mereka mau apa? Yang dari market internasional yang ingin lihat resort yang di Bali itu apa? Kalau kita menciptakan sesuatu yang sama yang orang Eropa itu juga udah ada, ngapain dia jauh-jauh ke Bali? Right, you see what I mean? Iya. Nah, you see the branding side-nya enggak? Jadi ketika kamu punya produk itu, you can have your part of you inside the brand as a curator, as a brand ownership. Tapi yang terbesarnya adalah yang kamu ciptakan untuk siapa? Betul. Seperti itu loh. Nah, the biggest question is that. Nah, pertama adalah geografi. Geografi. Yang research pertama yang aku lakukan adalah geografi. Oke. Geografi itu contoh. If this is a project, lu punya property, housing, lu sebagai developer, lu sebagai buka coffee shop, lu sebagai buka restoran. Geografi itu penting, bos. Iya. Right? Lu bisa aja punya brand yang hebat, geografi lu salah, tetap aja mati restorannya. Tetap aja nggak laku. Geografi itu penting. Oke, kalau misalkan dia bentuknya adalah online, misalkan online gitu, tetap geografi itu Geografi penting ya? dong. Iya, Lu tetap online kan mesti Jakarta ngantor ya, gitu. bos, barangnya. Lu mesti ngantar kan? Lu misalkan biarpun kita ngikut Gojek, Grab Food, or whatever, kan barang mesti ngantar juga. Betul. Geografi lu mesti pikirin juga. Oke. Secara logistiknya, secara bagaimana as when things goes big. It's things yang lu mesti bener-bener iterasikan ya. Seperti itu loh. So geografi itu akan lu mesti pahamin. Ketika lu mau ngiklan juga di lokasi mana. Iya. Kita di Jakarta aja ya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, Barat, Pusat. Kita punya beda-beda personality. Betul. Itu sebagai penghuni ya kan. Ya makanya kalian kalau misalkan lu mau party ke selatan, padahal di utara juga ada, tapi utara partinya apa? Koplo ya kan, aneh kata. Atau lu ke Bekasi, dangdutan. Kan beda-beda, bos. Apaan tuh Bagasi? Bekasi salah ya. Ya tinggal di Bagasi. Oh, di Bagasi. Bagasi mobil. Bekasi mas. Bekasi. Kenapa jadi Bagasi? Memang beda-beda kan. Oke. Biasanya kalau sekarang gue tanya, mungkin nggak LV, Dior atau brand-brand besar buka brand ini, buka toko di Bekasi? Nggak mungkin. Kenapa? Buying powernya nggak ada, atau mungkin ada pun mereka nggak berani. Si Bramin, si Bagasi. Orang Bekasi. Andai kata gitu loh. Ini cuman ini aja ya, andai kata. Iya. Tapi memang ini adalah plotting secara geografinya yang kita mesti pelajarin. Properti juga sama gitu kan. Ketika lu jangan pikir, oh gue sukses nih di Kelapa Gading, gue nanti akan bikin di mana properti dengan cara yang sama, gue bisa berhasil. Enggak juga. Oh nanti kalau gue berhasil di Jakarta, gue bikin yang sama, di Bandung gue bikin sama, di Surabaya akan gaya yang sama. Enggak juga. You need to understand the geografinya.
Ya. Dan orang-orang lingkungan di sana yang lu pelajarin. The next dari geografi itu adalah demografi. Demografi. Emang ini paling dasar. Demografi itu ya pelajarin secara ekonomi level mereka seperti apa, statusnya seperti apa, mereka kerja di mana, mereka status secara keuangan kekeluargaan seperti apa, bapaknya ngapain, mamanya ngapain, anaknya sekolah di mana. Nah itu memang ya secara metode, secara demografi. Ya. Right? Tapi begini, demografi apakah the only way? Nah itu kadang-kadang dari geografi ke demografi banyak perusahaan cuma stop di situ. Dan dia pakai demografi untuk jualan, let's say, sepatu bola. Nggak bisa. Kenapa? Demografi itu kan melimitkan dengan kalangan-kalangan secara status ekonomi dan mungkin apalah ya, race, nasionalitas dan segala macam. Ya. Tapi kan nggak bisa. Kayak misalkan Jun, lu suka sepak bola, gue suka sepak bola. Ada nggak bilang kalau kamu suka sepak bola, kalau lu udah ada uang setiap bulan 30 juta, lu baru boleh suka sepak bola? Nggak bisa. Ya kan? Gue suka padel nih. Ya kan sekarang kan banyak netizen bilang padel itu adalah kelas atas. Ya kan yang cuma kelas atas boleh main, ya kan? Ya itu kan sebenarnya mereka pakai demografi. Ya. Emang gue kalau miskin-miskin nggak boleh main? Masih tiap kali main pinjam uang sih, ya. Anda kata, ya bisa juga kan itu urusan mereka. Right, seperti itu loh. Nah, demografi is not sometimes the perfect way to speculate that. Nah, ada juga the third one, ada namanya psikografi. Oke. Psikografi itu despite lu punya keuangan, despite lu punya nasionalisme, racism dan segala macam, yang gue suka apa? Lu suka gambar, gue suka gambar. Kan gue nggak mesti lihat lu keuangan ada berapa, kita mesti suka gambar bareng. Atau lu punya duit berapa baru kita bisa main sepak bola bareng. Atau hal-hal yang bentuknya adalah psikografinya itu. Nah, psikografi is a good thing karena like-minded people kan. Kayak lu suka travel, gue suka travel. Ya kita bisa travel bareng. Maupun lu orang apa, uang lu ada berapa, lu tinggal di mana, lu kerja di mana, Kerjaannya apa gitu ya? iya kan bebas. Lu umur berapa, ya bisa aja. Kita kan punya kegiatan yang suka kayak Lego. Lego tuh psikografi bukan demografi. Kan? Ya orang yang suka beli Lego kan bukan cuma lihat demografi, lu punya keuangan segini baru bisa beli Lego. Siapa bilang? Gitu loh. Atau lu kekayaan gak boleh main Lego. Ya kan gak gitu juga. Iya, iya. Emang ada kalangan yang berbeda. Nah keempat adalah behavioral. Oke. Sifat secara apa, behavior bahasa Indonesia apa ya, lebih ke bukan sifat ya, Bukan sifat. kebiasaan ya, atau kebiasaan. Contoh seperti apa kebiasaan? Lu pakai sendal itu kebiasaan. Lu ngerokok kebiasaan. Lu vape kebiasaan. Lu apa ya, hal-hal yang lu Jokes kerjakan bapak-bapak gitu. ya, jokes bapak-bapak kebiasaan. Ya kan. Nah itu behavioral, Oke. right? Nah bagaimana kita bisa merepeat behavioral, karena dia punya sentuh cara mainnya adalah waktu. Contoh misalkan lu lihat semua cornflakes yang di-brandingin, yang di-marketingin, yang lu lihat dari packaging sampai lu lihat iklan, cornflakes lu makan jam berapa? Pagi pasti. Selalu sarapan. Nah mereka main behavioral, bukan demografi, bukan geografi. Iya, iya. Gitu loh, mereka main behavioral, mereka main karena kalau pagi mesti sarapannya adalah cornflakes 10 tahun lu ngomong seperti itu menjadi budaya. Pattern of culture yang dimana dibentuk dari si perusahaan itu. Oke. Right? Sebenarnya boleh nggak kita makan cornflakes di malam hari? Nggak ada salahnya bos. Boleh nggak makan cereal granola malam? Nggak ada salahnya. Yeah. Siang hari nggak ada salahnya. Right? Tapi diciptakan produk itu untuk hari itu, di pagi hari. Nah itu adalah secara behavioral. Nah, keempat ini geography, demografi, lalu ada psychography dan behavior. Ini berurutan Tidak. Lu mesti pelajarin yang mana yang lebih cocok kepada bisnisnya. produk itu. Produknya. Contoh kalau misalnya gue tes lu bro. Kalau gue bikin sebuah bisnis adalah gym. Tadi gue bilang gym. Lu lebih masuk yang mana? Berarti Demografi kah? Iya, berarti arah demografi juga penting Psikografi juga kan? Psikografi ya. Behavioral bro. Oh, bukan psikografi malah. Bisa. Psikografi masuk. Tapi apa? Kalau lu ada kelas Muay Thai, orang yang suka Muay Thai itu psikografi. Oke. Right? Like-minded people. Tapi kalau lu mau bikin orang nge-gym tiap hari atau seminggu yang punya pola hidup yang berulang-ulang, lu lebih pelajarin behavioral mereka. Jam berapa mereka nge-gym? Kenapa dia jam sekian? Hari apa sekian? Apa aja yang mereka mau? Masalah-masalahnya. Itu yang dikomunikasikan dulu. Karena kalau kita bisa mengumpulkan masalah itu bukan adalah masalah. Masalah itu adalah uang. Karena kalau lu ngerti masalah orang-orang, lu akan menjadi uang itu. Banyak bisnis adalah cari produknya dulu, jualan, ada masalah, baru pikirin masalahnya. Nah, that's the wrong path.
Makanya kalau misalnya lu bisa punya bisnis dan tiba-tiba lu jalan dan lu sukses laku, itu mungkin coincidence. Gitu loh. Lu beruntung. Tapi berapa banyak yang beruntung seperti itu? I don't know. Mungkin kecil. Iya, harus dihitung juga berapa banyak yang gagal gitu ya. Banyak yang gagal. Jadi gua nggak bisa bilang pakai cara ini nih lu langsung sukses. Enggak. Memang ini mesti lihat secara problemnya di mana. Kayak dokter gitu loh. Nggak selalu mesti langsung dibedah. Iya. Right? Kalau problemnya ini adalah kalau lu punya produk adalah kopi bisa masuk ke behavioral. Right? Makanya kalau gua sekarang kan main promo atau klien-klien kita cari mana nih ideal spotnya yang ya kita bisa promoin di mana. Nah di waktu-waktu itu loh. Gitu loh. Seperti itu kan kopi kan bisa bilang kalau di Indonesia kan whole day ya, whole day. malam aja bisa jualan gitu Iya, kan. iya. Seperti itu. So behavioral di mana nih? Ketika kita udah dapet customer di waktu yang pas, yang ideal time ini gimana? Gitu kan kadang-kadang ada restoran kan atau coffee shop bilang happy hour. Iya, Nah iya. itu yang mereka mau lagi memasukkan di mana behavioralnya itu dibentuk lagi. Untuk siapa yang punya waktu di jam-jam segini, yang pas toko lu kosong, lu isi mereka. That's the benefit, right? Untuk secara ngertiin pasarnya. Benar-benar. Gitu loh. Oke, jadi 4 pilar itulah ya. Itu Yes. yang menjadi dasar di mana lu harus memulai brandingnya gitu ya. Lu mulai research-nya dulu. Karena nanti apa yang kita dapatkan data-data itu yang resmi ya, bukan cuman saya kira gitu kan. Iya, iya, iya. Kan banyak kan kalau gue ketemu klien, mereka tuh bilang, "Iya, kita sudah research." Ketika di research gue lihat, ini sih perkiraan kita ya. Oh, perkiraan lu bahaya dong. Ya Iya. gue mesti bener-bener research Balik lagi dengan nanya orang. assume ya. Jangan assume. Nah, assume is making of an ass of you and me. Yeah, don't Jadi assume. quote-nya kita lah ya. Ya, jangan assume. Oke, oke. Benar-benar dicek lagi. Karena juga data research ini bergerak terus loh. Apa yang lu tahu hari ini, 3 bulan kemudian mungkin trennya udah berubah. Iya, iya. Kayak sekarang lu bilang, oh sekarang orang masih belum bikin lapangan padel. Are you sure? Sekarang data lagi naik, agak lagi turun orang yang main padel. Karena sih Bagaimana lagi tahunya? turun. Ya kalau misal lu lihat kayak lagi turun. Banyak kan orang bilang, oh lapangan padel nih tahun ini terakhir nih. Iya, Kalau lu iya, masih tahun depan masih bikin lapangan padel, kemungkinan udah oversupply. Seperti loh. Nah sebelum lu oversupply dan lu bikin tiba-tiba ya kan kosong, ya mendingan lu research. Iya, iya. Gitu loh. Mungkin metode research-nya bisa bermacam-macam dan ada metode research-nya sendiri untuk bagian geografi, demografi, psikografi dan Iya. behavioral berarti ya. Nah, itu sebenarnya nanti doser bisa cari tahu sendiri. Kita cuman memberikan 4 pondasinya. Ya, Itu branding. itu market research Ya, itu yang akan menyentuh ke market dalam research. branding. Iya, akan menyentuh. Kalau Ini jasa berarti kita ada di- lagi journey-nya sih Ada. branding. Kalau jasa kita kalau di Rubik Cube itu namanya discovery Di stage. discovery ya. Basically kita mencari tahukan dulu discovery stage. Ya kalau misalkan ini kalau gue bisa metaforkan sebagai dokter, ya gue diagnosa dulu nih. Iya, iya. Ini konsultasi, masalahnya apa? Tahap awal ya. Iya, lu jangan langsung bedah gitu kan. Jangan langsung, "Oh, gua rasa pasti lu sakit ini. Gua bedah ya." Oh, ya mungkin lu salah bedah, men. Udah mahal, salah nggak berhasil. Kan? Nah, itu sih kalau menurut gua yang dihindarkan kesalahan-kesalahan Oke. seperti itu loh. Lalu disederhanakan aja, Mar. Setelah itu berarti ada part di mana setelah research ya. Ya. Ya pasti ada part branding lainnya. Apa itu? Setelah riset itu yang gue bikin adalah sebenarnya konsep. Konsep. Kalau kita ngomong adalah envision dulu. Oke. Envision. Manusia itu adalah creature yang bisa imajinasi. Lu mesti bisa ngebayang. Imajinasi apa ya kalau misalnya bahasa Indonesia? Benar-benar imajinasi. Imajinasi sama ya kadang-kadang. Mesti bisa imajinasi. Lu bayangin ya, mic ini, stand ini, kabel ini, meja, bangku, ini pasti sudah ada imajinasi orang. Mungkin puluhan tahun Ya. untuk kita bisa menikmati hari ini. Lu sebagai kreator sebuah produk dan brand, lu mesti bisa mengimajinasikan panjang. Nggak cuma hanya ya gue harap gue jualan laku gue kaya. Alah, kalau segitu gampang banyak orang yang kaya, bro. Gitu loh. Ya. Lu mesti imajinasikan juga ke depannya seperti apa. How this product will help people, how this product can grow, how your brand can grow. Right? Nah, yang lu andalkan mungkin satu produk ke depannya. Tapi kan lu nggak bisa kayak satu produk seumur hidup. Kemungkinan lu ada produk-produk yang lain. Yang lu mesti kurasi adalah payung brand lu apa. Kayak Nike awal jualan sepatu. Nggak lama lagi dia jualan Tas. apparel, baju, apparel. tas, dan yang lainnya. Yang semuanya secara environment-nya, ekosistemnya sports. Ya.
right? Dia nggak merancu kan tiba-tiba bikin bed sheets Nike, Iya, ya iya. kan sofa Nike bisa aja. Tapi core dia memang adalah sports. Untuk siapa? Kalangan komunitas yang dijual sports, Iya. gitu loh. Dia nggak melencong tiba-tiba jadi fashion kemana banget. Ya mungkin sekarang ada, tapi itu adalah cuma hanya ya part of divisi doang ya. Iya. Core dia tetap olahraga, gitu loh. Oke. Berarti ya setelah Discovery, Envision, Envision. barulah ini kelihatan visualnya Baru gitu ya. baru kita create visualnya. Oke, disitulah logo dan Nah warna iya, ada. karena Oke. kalau misalkan kebanyakan ya, kalau misalkan once your brand itu sudah besar atau bisnis lu sudah besar, pasti orang yang kerja bareng sama kita tuh nggak cuma satu orang doang. Iya, iya. Mungkin sekarang kalau kita UMKM atau masuk startup, mungkin ya sekarang lu pikirin adalah, oh ya, gua sebagai produk yang bikin produk, vendor produk, palingan arsitek, interior designer, branding, marketing udah dan. Tapi when you become a hotel yang punya cabang banyak, yang lu mau bikin brand baru lagi, cabang baru lagi, itu party yang akan ikut tuh akan banyak. Sehingga di bagian Envision ini, lu sebagai owner apa sebagai CEO atau sebagai pemimpin yang di atas proyek itu, lu mesti punya blueprint. Bayangan lu tuh seperti apa. Nah, branding kita sebagai konsultan adalah mengumpulkan vision-vision itu, kita jadi satu dan kita boleh bilang menjadi pedoman yang kita bagikan kepada divisi-divisi itu. Supaya nanti mereka tuh mengikutkan naratifnya ya, brand naratifnya yang visi dari si ownernya. Seperti itu loh. Paham ya? Guidelines gitu ya. Guideline. Karena apa? Kalau misalkan kita kan sering banget nih buat properti, buat developer, buat hotel lah ya paling tepatnya. Ketika kita bikin brand baru, yang sentuhannya banyak loh. Iya. Ada departemen F&B-nya, ada departemen dari operatornya, ada departemen arsiteknya, interiornya, yang bagian dekornya, bagian landscapernya, dan bagian ownernya sendiri, Iya. dan bagian keuangannya, bagian di business development. Itu banyak partinya bos yang mesti dilibatkan. Kalau nggak ada guidelines, Kalau kelar nggak itu. ada brandnya, bagaimana mereka berjalan? Si interior mau bikin apa? Si arsitek mau bentuknya seperti apa? So sebenarnya branding ini sebenarnya creating the system ya bagian. Creating the business systemnya. system, iya. Betul. Jadi kebanyakan kalau orang pikir, oh branding itu cuma hanya bikin logo, ya bikin brosur, ya bikin. No. That is just the component yang outputnya kelihatannya itu. Tapi sekarang kalau lu tahu dari mana mesti bikin brosur, mesti bikin flyer, newsletter. Kalau lu nggak tahu marketnya di mana, right? That's why kenapa mesti tahu market lu di mana. Kalau lu tahu market lu di mana, dia kumpul di mana, cara komunikasi dia seperti apa, kan lebih gampang ya, Iya. right? Nggak gua tiba-tiba sama- dikasih brosur, ya lu pergi sana deh gitu. Kesana Iya, kemana gitu ya. kemana? Oke. Right? Nah itu metode zaman dulu tuh sekarang memang udah berbeda sama zaman sekarang. Seperti itu loh. The way of we understand who to talk to. Seperti itu loh. Kalau lu nggak punya branding, lu langsung hire marketing. Marketing lakukan apa? Oh yaudah, lu ada duit berapa? Kita taruh iklan. Kita taruh iklan yang keren, yang cantik. Gue blast nih. Berharap ada yang dapat. Berharap. Berarti kan very much very blind. Iya. Seperti itu loh. Kalau misalkan nggak achieve API, puah, iya, Bapak belum punya brandingnya. Ya, iya itu dari awalnya branding dulu, right? Oke. Gitu loh. Berarti pas si visualnya sudah jadi, itu juga ya sebenarnya setelah memang ada di awal adalah research, lalu ada envision, visualnya ada, itulah akhirnya attach emotion ke konsumen. Betul. Sekarang nanti ketika kita ada copywriter, kita ada designer, kita ada siapapun yang akan jebur, mau ada social media team ke, mau ada digital marketing team ke, mereka akan nanya message-nya apa, tone of voice secara brand ini tuh seperti apa. Nah itu mesti punya guideline-nya. Gitu loh. Kalau kita ke Uniqlo yang aku suka cari contoh ya, pasti cara Uniqlo gimana? Hai, welcome to Uniqlo, ya kan? Jangan lupa ya barang Anda, toko kami tengah ramai. Itu kan tone of voice dia, right? You see what I mean? Iya, iya. Nah itu ada guideline-nya. Itu nggak cuma emang orang itu emang kayak gitu cara Iya, ngomongnya. iya, iya. Itu ada guideline-nya. Nggak mungkin dia keluar dari Uniqlo yang gue bilang lagi, halo, saya mau satu kopi ya, yang hangat. Ya, enggak, ya itu emang guideline dari Uniqlo. Iya, iya. Right, lu mau ke Uniqlo manapun,
nadanya seperti sama, itu. maupun maupun di Singapura, welcome Uniqlo, our store is crowded, ya atau gimana ya. You have the same like apa namanya, universal tone of voice. Iya, iya, iya. Itu part of branding. Hmm. Gitu loh. Nah, tone of voice nanti yang dipakai di toko maupun di iklannya itu juga sama. Gitu loh. Jadi it's like one voice. Kalau lu lihat kayak Apple punya iklan segala macam ya, Iya. itu semua one voice, is so Apple gitu loh. Maupun nggak usah kelihatan logonya, Iya. lu udah tahu oh itu iklannya Apple. Lagunya oh lagu pasti ini kurang lebih Apple nih. Seperti itu loh. Iya, iya, iya. Sampai pada akhirnya mungkin ya secara visual di interior desainnya atau apapun itu juga melengkapi ya semuanya. Melengkapi semuanya. Oke, oke, oke. Kayak Apple kan dia punya SOP, semua display yang ditaruh di tokonya kan mesti 45 derajat. Sehingga orang tuh bisa datang, bisa nggak ada glare screen dan segala macam. Itu SOP. Gitu loh. Yang dari branding. Ya. Bagaimana lu mau menciptakan dunianya. Ya tadi yang apa? Dunianya ya. The Garden of Apple punya branding. Iya, iya. Oke. Sangat menarik. Branding itu udah lumayan detail sih. Sebenarnya kalau mau dibicarakan lebih detail lagi bisa. Tapi Wani Piro. Warna biru. Nggak bercanda. Iya. Oke, tapi ya dari segi branding mungkin Dozer sudah cukup mengerti ya. Nah, kita masuk ke bagian marketing nih, bro. Ya. Branding kita udah tahu bahwa kita ada research. Apakah marketing ada research juga? Marketing begini, marketing itu sebenarnya researchnya sebenarnya adalah di mana di saat itu. Karena kalau misalkan secara marketing itu adalah sebenarnya kan short basis. Ya. Nah itu mesti dapetin data-data yang dari branding juga. Nah dari brand pasti kan udah ada data-data juga. Oh pasar kita sekian. Ya. Dia di mana, profiling secara customer seperti apa. Nah marketing itu pun juga mesti benar-benar cari di mananya. Kan mereka mesti expand terus. Ya. Nah dari sini gue mau kejelaskan dulu. Oke. Apa itu marketing? Marketing. Banyak orang tuh rancuh sendiri di marketing sendiri, rancuh. Nih, contoh kalau gue ambil sebuah skenario ya. Jika kalau misalkan ada sebuah sirkus Ya. datang ke Jakarta dan sirkus itu bikin sebuah billboard, itu adalah advertising. Ya. Gitu loh. Nah, kalau sirkus itu adalah mentaruh sebuah billboard itu dan taruh di belakang motornya Gojek atau itu stick earn ya atau mobil dan dia muter-muter, itu namanya adalah promotion, right? Kalau misalkan si sirkus itu dimasukin ke dalam iklan atau sebuah koran ya dan ngomongin tentang sirkus itu namanya public relation. Nah kalau misalkan sirkus itu mengadakan masuk ke dalam dia bisa masuk ke dalam TV channel dan yang lain-lain, dia bisa bikin orang ketawa dan segala macam, itu namanya public relation. Seperti itu loh. Karena masuknya ke media ya. Media, kan? Nah kalau sirkus itu punya booth dan lu bisa beli tiketnya atau bisa beli, itu namanya sales, right? Ayo kita masuk yuk sirkus. Yeah. Nah itu sales. Nah kalau misalkan dia taruhkan iklan-iklan itu apapun nanti desain apa post-postnya itu ke dalam social media, itu namanya social media marketing. Yeah. Seperti itu loh. Nah kalau misalkan sirkus itu semua tadi yang aku ngomong yang dijalankan itu semua perencanaan itu namanya marketing. Oke. You get what I mean? Iya. Marketing adalah divisi di mana yang membuat sebuah perencanaan plan untuk semua hal-hal yang didistribusikan di channel-channelnya masing-masing untuk di push konten promotionnya. Oke. Right? Soalnya banyak kan ada orang bilang, lu marketing, jadi lu desain apa? Marketing itu adalah bagaimana merencanakan itu semua. Yang perlu, ini nggak perlu nggak nih ya brand ini gua PR-in. Perlu nggak sih brand ini tuh gua taruh di social media? Perlu nggak gua taruh di YouTube? Yang mana yang lebih efektif? Yeah. Ya kalau lu punya uang triliunan dan lu mau semuanya ada, silakan ayo. Budget lu berapa? Betul. Gitu kan. Tapi kalau misalnya oh iya budget gue cuma sekian, ya kita kan mesti memilih di channel yang mana yang efektif, yang tepat untuk di mana pasar dari brand yang tadi kita tahu dia mainnya di mana tuh. Iya. Seperti itu loh. Balik lagi researchnya di sana. Mesti research di sana, umurnya berapa, lokasi mana. Kan crowd ini juga nggak selalu di situ, dia mungkin pindah-pindah. Dan mungkin si marketing ini juga bisa bertanya terhadap research yang branding lakukan sebenarnya gitu ya. Yeah. Cuman ada research lebih dalam lagi untuk yang mana sebenarnya channelnya yang lebih optimal untuk dipilih ya. Nah kalau di branding, setelah branding itu pasti namanya ada brand guideline.
Dan brand guideline itu masuk tuh ke dalam semua hal-hal stuff ya tentang seperti ini, gitu loh. Beda sama identity guideline. Kalau agency kadang-kadang, oh gue bikin logo nih, ada warna, Pantone, ini ono shape, Itu itu ada identity guideline atau namanya visual guideline, gitu loh. Atau kalau misalnya buat corporate ada namanya corporate visi namanya visual corporate ya atau ya, ya. gitu seperti itu loh. Oke. Nah, Berarti kalau beda. cuman kayak color palette Itu apa cuma segala identity cuma ada. guideline, itu nggak ada Oh, oke. brandnya. Brand guideline itu ada playbooknya, bagaimana brand ini berinteraksi, Benar, benar, seperti itu benar. loh. Ya, ya itu Jadi bisa nah dipakai di marketing gitu. betul. Nah ini teman-teman mesti berbedain. Ketika minta brand guideline, kalau yang dikirim cuma hanya bagaimana manual untuk bagaimana cara pakai logo atau bagaimana cara pakai warna atau mau bagaimana cara pakai bentuk dan elemen master grafiknya, itu mah identity guideline. Oke. Gitu. Kalau brand guideline itu bersentuhan semua bagaimana language-nya. Seperti itu loh. Jadi ada ada bahasa-bahasa yang diterapkan di dalam. Personality-nya pun secara brand archetypes itu juga ada di dalam. Iya, iya. Jadi ketika brand guideline ini sudah jadi, ini brand guideline itu dipakai nggak cuma hanya buat desainer internal, tapi dipakai juga buat tim HR. Tuh, kenapa tim HR ya? Karena tersentuhan personality seperti apa yang mau di-hire sama perusahaan itu secara karyawan yang mau di-hire dari perusahaan itu. Iya, iya. Contoh seperti ini, kamu punya sebuah restoran, adalah bar. Di brand guideline kita, boleh nggak dia bertato? Boleh nggak rambut dia pirang? Boleh nggak cowok-cowok rambutnya gondrong? Itu di dalam brand guideline yang sentuhan brandnya dibolehkan nggak dari brandnya, yang menjadi HR punya SOP. Paham nggak? Iya, iya. Gitu loh. Nah, balik lagi ke marketing sebenarnya dari semua yang brand sudah research itu mereka bisa ambil kan dari tim marketing misalkan. Bisa. Oke. Brand guideline ini nggak, tadi yang aku mau tekankan sedikit adalah brand guideline ini nggak cuma hanya buat ke tim marketing, Iya, iya ke semuanya. ke banyak sentuh, banyak fasad. Betul, betul. Ya, makanya di tim marketing sebenarnya kan mereka punya dunia sendiri lagi sebenarnya. Nah, kalau untuk di marketing ini sebenarnya kalau dari yang lo akan jelaskan, sebenarnya mereka menyentuh apa di masyarakat Yang untuk marketingnya. marketingnya? Marketing sebenarnya adalah bagaimana dia nge-push campaign, rata-rata campaign ya. Iya, iya. Contoh kalau misalnya produk ini punya, kalau misalnya perusahaan brand ini punya produk baru, yang jalan itu adalah campaign, right? Tapi kan kalau sebelum produk ini jadi kan pasti kan ada brandingnya, Iya. packagingnya seperti apa, atau season ini bentuknya seperti apa, itu dilengkapin dulu tuh. Itu tugasnya branding. Iya, Nah, makanya once produk udah lengkap. udah lengkap, garisnya adalah dia serah terimakan ke marketing. Marketing akan menexop nih. Oke, brand strategi seperti ini. Market strategi kamu seperti apa? Oke, kita lihat nih, oh produknya seperti ini ya. Ternyata ini produk yang dari Nike adalah sepatu untuk anak-anak. Produknya. Right? Berarti kan marketing mesti cari dong. Iya. Anak-anak siapa nih? Produknya apa? Sepatu basket, sepatu sepak bola, sepatu padel. Right? Itu Macam-macam. urusan marketing itu, right? Ya jangan sampai lu jualan sepatu padel anak-anak tapi lu marketingnya dia main sepak bola. Salah kamar itu, bos. Gitu loh. Nah, itu nanti yang dari marketingnya Iya. akan menturunkan itu. Oke. Nah, visual-visualnya untuk pemotretan, untuk segala macam itu tim marketing yang ngurusin. Oke. Untuk bagaimana social medianya bentuk seperti apa, hiring talent yang siapa yang cocok dengan brandnya, photoshootnya di mana, itu udah tim marketing. Oke. Itu bukan tim Selain branding lagi. menyampaikan brand, itu juga memperluas pasar berarti. Perluas pasar, yes, perluas pasar, tapi enter the pasar yang lu ada. Yang ada dulu. Pasar itu kan ada ringkanya ya, namanya ada tap market sama untap market. Kalau lu produknya sudah berjalan, namanya yuk lu hajar dulu tap marketnya dulu. Betul. Namanya ya nasabah lu sendiri kuatkan dulu, dulu, ya gitu. betul. Ya kan nasabah lu sendiri dulu, sehingga ya nanti akan terinfluence dengan untap market ini. Oke. Karena kan dia akan menjadi self ambassadornya ya sebagai brand. Contoh kayak misalnya lu sekarang adalah penggemarnya pakai iPhone. Ketika lu beli iPhone pasti kan teman-teman lu ya, ih keren nih iPhone lu baru ya, gitu kan. Nah itu kan secara nggak langsung kan lu juga men-advertise diri lu sendiri sebagai ya usernya ya. Iya, iya, representatif lah sebagai Iya. dari si brand yang dia suka tersebut. Nah, sebenarnya tadi kan lu sempat nyebut tentang branding tuh ada foundationnya, Iya. Marketing tuh ada foundationnya nggak? Ada.
Kalau marketing itu sama sebenarnya semuanya ini agak mirip. Kalau secara untuk branding kan tadi yang gue udah jelaskan ada discovery step-stepnya seperti itu. Ya. Nah kalau untuk secara marketing yang diawali dulu ketika brief itu masuk, yang mereka lakukan adalah KYC. Oke. KYC adalah know your customer. Ya whatever, know your customer, know your client, know your consumer, know your ya market lah ya seperti itu. KYC-in dulu. Dan jangan sampai lu nggak ngerti apa yang mau dijual, lu nggak ngerti brand yang mau dijual, juga lu nggak comprehend, akhirnya jadi rancu. Nah, misalkan gini, ada satu brand yang memang meminta gitu tim marketing untuk contohnya leverage lah di bagian marketingnya gitu. Misalkan satu brandnya let's say apa ya, properti gitu ya. Properti, cuman di bagian sosmednya dia pengen menjalankan yang lu harus dapat nih dari sini, dapat klien gitu ya. Itu kan berarti kan harus know your customer dong. Know your customer. Oke, Mesti jadi tahuin dulu. jadi bukan memperbesar ads-nya atau apanya dulu, tapi targeting lagi kan sebenarnya. Yes. Maksudnya kalau misalkan know your customer itu andai kata lu mesti paham ya. Nah, gue kasih cerita sedikit ya. Kalau kita kan di sini ada punya kamera nih. Kalau lu tahu kayak misalkan kamera Sony deh. Kamera Sony kayak mungkin ya di Glenn kan ada kamera Sony ya. Kamera Sony itu ada namanya contoh kayak misalkan A71, A72, A73, A74, A75. Setiap marknya ini kan ada iterasinya. Iya. Siapa yang tentukan tuh fitur-fiturnya apa yang mesti dirubah. Berarti dari timnya si kamera si mungkin Sony ini dia tuh punya KYC. Dia menanyakan ke konsumernya yang untuk apa yang mau di-upgrade, apa keluhan-keluhan mereka dari sudut pandang berbeda-beda pasar. Mungkin dari sudut pandangnya, oh dia adalah vlogger ya. Oh dia adalah YouTube studio, dia pakai kamera ini. Oh dia adalah orang biasa yang mungkin yang suka traveling. Dia adalah mungkin buat profesional yang buat high end fotografi tapi pasti pakai Sony. Ditampung semuanya. Nah apa fitur-fiturnya yang untuk dia iterasikan ke Mark kedua gitu loh. Contohnya, oh iya kalau yang Mark 1 dia cuma screen-nya cuma bisa naik doang nih. Saya maunya bisa lihat diri saya sendiri, bisa diarticulate, dia punya screen-nya. Itu kan input-input dari customer. Seperti itu loh. Ini salah satu contoh yang aku coba singgung lagi juga, iPhone juga sama. iPhone kenapa kamera selalu diperbaiki? Karena data dari customernya yang didapat adalah iPhone is the most used camera despite segitu banyak kamera-kamera secara DSLR yang berkedaran. Sudah ada gitu ya. Worth it nggak diimprove sama iPhone? Worth it banget. Biarpun iPhone sendiri kameranya itu bukan kamera iPhone, bukan Apple. Itu masih juga ada lisensinya dari brand-brand lain ya, dari paten yang lain yang menjadikan ya dia mengkuatkan iPhone-nya, dia mengkuatkan dia punya gamingnya, arcade-nya, gaming center-nya. Itu adalah semua dari research, bukan cuma setahu gua sih, nggak setahu gua. Kalau setahu lu mah bahaya bro perusahaan bro. Gitu loh. Ya nggak kuat juga datanya kan kalau kayak gitu. Nggak bisa, apalagi kalau udah perusahaan yang billion of dollar begini, lu bikin produk pakai perasaan gua sih, wow. Kalau jatuh, kalau gagal, perasaan siapa yang dipakai? Benar. Berarti kan mungkin kalau misalkan foundationnya itu bisa dibilang ada yang 7P itu juga ya sebenarnya. Ada. Nah kalau marketing itu masuk ke dalam 7P tadi. Right. Nah 7P ini pertama adalah ya tadi sama kayak branding, product and servicesnya. Dari bagian marketing, lu mesti kuasai product and servicesnya. Dulu ada namanya satu advertising agency yang dulu gue pernah kerja, dia ngomong sama gini, lu kalau misalkan mau jadi seorang advertising yang bagus atau marketing bagus, lu mesti cobain produknya. Contoh misalkan andai kata produk itu adalah makeup dan lu cowok, lu cobain produknya. Lu pernah nonton itu gak sih What a Girl Wants yang Mel Gibson? Iya. Ingat gak? Yang dia kasih produk wanita yang dia di rumah dipakai itu. Iya. Kan tiba-tiba dia jatuh ke kamar ke bathtub dan dia kontak. Iya. Right? Itu yang mesti lu lakukan. Lu nggak bisa men-advertisingkan, men-marketingkan sebuah motor dan lu nggak pernah naik motornya. Because you need to be able, lu merasakan dan baru bisa lu advertisingkan atau lu menjalankannya. Gitu sih. So, kalau misalkan dia tidak bisa, apa hasilnya apa bro? Ya hasilnya kacau sih kalau lu nggak ngerti. Kayak misalnya kayak lu nggak pernah Hanya makan mendengar kue, penjelasan doang nggak aja. bisa lah. Apalagi sekarang lu bilang lu mau
men-advertisingkan atau lu men-social mediakan sebuah restoran tapi lu nggak pernah makan. Terus lu bilang, oh ini restorannya enak. Dasarnya dari mana, bos? Gitu kan. Ya lu nggak Berarti lu doing your bohong research dong. juga Ya, gitu. you don't do your research kan. Iya. Ya lu sebagai seorang marketing ya lu mesti cobain makanannya. Lu mesti cobain beli pakai uang lu sendiri. Bagaimana perasaan lu? Karena perasaan itu kan yang akan lu jadi advertising kan. Are you happy with it? Ya. Kalau lu cuma mengadvertisingkan sesuatu dan lu rasa itu cuma hanya supaya gua dibayar, I think lu nggak punya soul terhadap apa yang lu marketing ya. Berarti lu nggak menjiwai kerjaan lu sih. Seperti itu loh kalau menurut gua. Oke. Kalau menurut gua sih apapun. Makanya kalau misalnya kemarin ada klien gua yang sigar, ya gue mesti cobain sigar. Ada klien gue yang jualan jualan miras, yang Anda kata ya dia jualan apalah whisky seperti apa. Ya I need to try. Oh begini ya rasanya apa segala Apa macam. perbedaannya dengan Betul. yang lain gitu ya? Ya. Oke. Satu iklan yang gue suka banget. Lu pernah denger namanya Absolut Vodka nggak? Absolut Vodka tahu? Right? Lu tahu nggak tagline-nya apa? Nggak tahu gue. Gila, gue suka banget. Apa tuh? Absolut Vodka iklannya kan selalu gampang ya. Dia cuma hanya taruh botolnya dan dengan berapa kota-kota punya sendiri. Ya. Di bawahnya ditulis Absolut Vodka, I believe you can dance. Artinya apa, bro? I believe you can dance. I believe you can dance. Oke. Apa artinya, bro? Ya saya percaya lo bisa. Ya arti sesungguhnya itu ya. Artinya apa? Berarti orang yang men-advertisingkan itu, dia juga mencobai minum kan si Absolut Vodkanya. Kalau lu udah mabuk, lu bisa joget nggak, bro? Can you dance when you're drunk? Iya. Nah itu berarti orang ini kan bisa rasa ya. Mungkin dia orang bukan orang yang jago dancing. Iya. Tapi karena lu udah kena happiness dan vodka, I believe you can dance. Berarti kan I believe you can dance bukan arti lu bisa dance dong. Iya. Ya kemungkinan lu nggak bisa dance karena lu enjoy dengan saat moment experience si Iya. Absolut Vodka sampai lu bisa dance loh. Oh gitu ya. Nah itu loh. Berarti kan kalau lu lihat seorang yang bikin tagline-nya itu, he tried the product. Kalau you never tried the product dan lu bilang I believe you can dance, lu dapat dari mana kata-kata itu? Interesting ya? Gitu loh. Interesting, very interesting. Oke, itu produk dan service lah ya. Maksudnya dari bagian itu. Ya. The second P is The second P. Nah 7P ini second P-nya adalah place-nya. place. Lingkungan. Oke. Right, the place di mana gitu loh. Andai kata lu mau launch ini produk, lu mau launch brand ini atau whatever campaign yang lu bikin, kayak misalkan Pocari Sweat mau bikin lari, lu bikin di mana? Curug, right? Siapa yang mau datang? Andai kata gitu loh. Ya you need to find the right place dengan the right audience yang akan datang. Kalau audience itu perlu segitu jauh, berarti lu mesti punya bener-bener ada sesuatu kayak DWP ya. Lu mau di Bali pun orang datang jarak Jakarta terbang ke Bali. Tapi kalau DWP pertama kali cuma nongol, mungkin ada orang yang datang, ogah gue ke Bali. Karena dia nggak pernah experience brandnya. Nah itu loh, that's the secret, that's it. The place is important. Ketika lu mau bikin sebuah perusahaan sebuah restoran kayak sebuah produk, you need to have the right place, the right time. Oke. Gitu loh. Product, place, and then Ketiga adalah promotion. Ketika lu punya place-nya, jangan harap kalau gua udah buka restorannya, udah buka nih usaha gua harap semua orang tahu. Iya, everybody will know gitu ya. Promotion dong, lu promote dong. Iya. Right? Kalau lu cuma buka dan orang cuma lalu lalang dan nggak kenal lu jualan apa, lu jangan ngeluh. Kok sepi ya? Iya, karena cara lu kerja adalah warung gitu loh. We don't do the promotion. You need to promote. Promote itu ya banyak hal ya. Kita bisa pakai social media, kita bisa pakai KOL, kita bisa ya promote sendiri, kita liput-liput UCG konten dan yang lain-lain. UGC konten yang lain-lain. Pokoknya mempromote diri lah. Beritahukan ke semua temen-temen lu, gue buka nih, gue ada nih, tempat gue nih, belanja sama gue ya. Promosi. Oke. Promosi ya, gue nggak bilang diskon ya. Iya, promosi. Nah, banyak orang yang keliru, diskon itu promotion. No, diskon is potongan harga. Itu adalah P ke-7. Oke. Promosi adalah bagaimana lu membuat luang upselling-nya. Contoh, basically adalah upselling gitu loh maksud gua. Jadi kalau misalnya lu beli sesuatu yang orang itu spend lebih lagi tapi dapetin sebuah value, itu adalah promosi. Kalau lu cuman hanya potong harga, itu bukan promosi, itu diskon. Basically adalah lu cuma main di bagian kalangan harga. Kenapa? Ya kalau misalnya lu main di kalangan harga,
kalau lu main di kalangan harga, lu mengkorbankan harga, make sure lu dapat sesuatu. Mungkin bukan uang, database ke, atau sebuah kontak ke, atau sebuah promosi dia bisa bantuin lu mempromoti di Instagram dia ke. Kebanyakan buat data lah ya kalau Iya, mesti tuker. Jangan cuma lu potong harga, lu nggak dapat apa-apa. Untung di customer happy, lu nggak happy. Nah, ketika lu nggak potong harga depannya, customer lu juga nggak akan belanja sama lu. Karena kenapa? Yang dibeli adalah bukan produk lu, karena lu murah. You get what I mean? Iya, nanti setelah itu udah dia kalau lu nggak murah, lu nggak belanja aja sama lu. Nah, that's why hati-hati. Gitu. That's why don't always think about potong harga itu is the only way. No, it's the last way. Because kalau udah potong harga nggak laku, gue sebagai I don't know ya, orang marketing branding, gue juga nggak ada cara lagi sih. Basically udah kayak tahap terakhir yang udah nggak bisa dibantu. Gitu loh. Oke, ketiga adalah promosi. Berarti keempat adalah people. People itu adalah salah satu stage yang dimana lu tuh bisa memaintain. When when customer goes to your store, it's all about the people. Kayak Starbucks, ya kan orangnya juga berbeda. Kelasnya ke Starbucks itu berbeda sama ya berapa toko coffee shop yang lain. Makanya kalau gue dengar kan Starbucks yang kerja semuanya rata-rata S1 ya. Ya mereka cari standarisasi itu loh. Dan bukan istilahnya tidak sesuai dengan brand. Gitu loh. Kalau lu tidak sesuai dengan brand, lu cheap. Lu murah di bagian karyawan lu, tapi brand lu wah gitu kan. Tapi lu cheap, ya sama aja. Orang yang melayani itu tidak akan mereflect brandingnya itu. Experience-nya tidak tersampaikan. Gitu loh. Bahasanya tidak tersampaikan. Manusia itu penting banget because people itu adalah salah satu investment di mana service. Right? Katanya omotenesi ya kalau bahasa Jepangnya. Di mana tuh orang akan bisa melekat. Ada loh restoran yang mungkin makanannya kurang enak. Tempatnya juga biasa-biasa aja. Dia balik karena dia sangat nyaman dengan orang pelayannya. Ada nggak? Ada. Right? Ada toko-toko, contoh kayak misalnya di ITC. Segitu banyak satu lantai jualan HP. Samsung, iPhone, whatever lah ya. Toko HP kan lu tahu ya kalau di ITC ya. Tapi kenapa? Lu balik lagi dengan toko yang sama. Biarpun yang lain tuh mungkin jual barang yang sama. Karena kenapa? Kenyamanan terhadap orangnya. The people. The trust. Betul. Yang lu sudah membangun dari awal. Gitu loh. Apalagi kalau misalkan si pelayan yang ini atau timnya bisa datang dan dia bisa ngingetin lu. Wah, lu ngerasa bangga, Jun. Right? Kayak misalnya lu ke Pok Embier, lu udah sering jadi bukan nasabah ya, pelanggan. Ya. Dan gitu. Hai, selamat balik lagi Pak Jun. Apa kabar? Lu bangga nggak? Right? Lu bangga. Pasti orang nggak akan rasa nyaman. Ih, dia kenal gua lu. Dan orang udah kenal, orang nyaman di satu tempat. Jadi juga udah nggak sungkan. Minta ini dong, itu minum dong. Iya, Pak, pesan lagi ya. Ya kan, nggak kaku kan. Nah, kelenturan itu bisa menjadi sebuah kehangatan terhadap servisnya to the business. Gitu. Jadi itu yang marketing untuk yang people ya berarti. People-nya. People penting. Banyak orang nih pikir, gue bisnis yang penting interior gue keren. Branding gue keren. Marketing gue jago. Ya ketika orang yang datang ke dalam sebuah restoran itu atau apapun bisnisnya itu bisa kegagalan nggak nyaman. Mentalnya di situ. Bisa di dalam operasionalnya. Berarti seberapa bagus pun untuk promotion ya, bro ya. Misalkan kita ambil suatu kasus di mana bagus sekali promotionnya, tetapi kalau internalnya jelek, itu nggak akan pergi kemana-mana. Susah. Ya ini semuanya mesti ada satu konektivitas ekosistemnya yang balik. Operasional sama marketing, finance dan everything ya. Iya. Mesti harus jadi bagus. Program mesti satu. People. Jadi jangan pikir, yang penting perusahaan marketingnya hebat. Gue bisa masukin orang kalau kalau operation nggak bisa menampung dan bisa ngelayanin, capek. Ya namanya kayak masuk bocor, nggak ada ketampung, gitu loh. That's people. Lalu setelah itu? Nah, kelima adalah proses. Proses ini penting. Proses ini adalah salah satu, banyak macam nih proses. Proses itu adalah bisa bagaimana lu mewujudkan jadi satu value yang lu show. Contoh, pernah ke Benihana? Benihana tuh yang teppanyaki. Atau teppanyaki. Gini lah, Maison Tetsuya. Yang teppanyaki yang lu dikasih lihat show. Iya, ada show-nya. Nasi goreng atau onion gitu kan. Iya. Ya lu beli apa? Proses kan.
Zaman dulu lu lihat Krispy Kreme. Iya, iya. Bahkan cara dia bikin donat, dia giling, ya kan sampai donatnya keluar. Itu proses di mana yang lu jual tuh proses. Iya. Atau enggak lu pergi restoran yang high end. Setiap menu yang dikeluar dijelasin sama dia. Betul. Ya Bapak, ini kita spesial buat Bapak. Ini adalah oyster blade yang cuman hanya 400 gram di satu sapi. This is specially for you. Ini proses juga dijelaskan menunya, right? Sehingga kalau nggak dijelaskan berbeda loh sometimes. You see what I mean? Makanya kalau high end restoran kayak Michelin Chef, dia kan jagonya apa? Dia jago jelasinnya, bro. Benar, presentasinya ya. Presentasi ketika orang itu senang dengan apa yang dia dengar, makanan pun mau seenak nggak enak pun juga enak. Benar gak sih? Mood itu penting banget. Rahasia dari bisnis itu mood. Kalau lu nggak melayani tim, lu nggak bisa punya proses melayani kan. That's why ada people dulu, ada people baru ada proses. Gak ada proses baru people, karena people proses need people. Iya. Kalau lu nggak bisa ada tim yang bisa melayani as when the company grow, susah. That's why SOP secara brandnya, bagaimana lu menyapa, bagaimana lu kedekatan juga nggak enak, kejauhan juga sungkan. Nah itu mesti dicek. Oke. Right? Because that is something yang akan menjadi brand touch point-nya. Oke. Lu sadar nggak? Lu kalau tiap kali ke Zara, ada nggak yang deketin lu secara pegawainya Zara? Nggak ada. Kenapa? Ya karena ya itu tone of voice-nya mereka mungkin. Tone of voice mereka, itu SOP mereka. Dan kenapa? Zara punya brand. Most of the biggest company, Zara punya brand. Lu ke berapa brand-brand besar juga, dia akan kasih lu ruang. Dia bukan nggak attend lu. Dia kasih lu ruang. Bukan kayak beberapa ini ya, toko-toko HP. Iya. Pak, mau nyari apa, Pak? Mau nyari apa, Pak? Sini, Pak, sama saya. Risih banget ya. Belum masuk aja kayak udah ditarik kayak namanya kayak lu kenapa sih mau dapat komisi ya kalau lu lainin gua. Iya. Sometimes ada customer yang suka, ya kan, kesannya kayak wah gua raja nih, gua masuk dilayanin banyak orang. Ada yang suka, ada juga yang nggak suka, bro. Kalau buat gua risih. Sama. Ya gua mau lihat-lihat aja, kalau gua bertanya gua panggil lu. Pas gua panggil lu standby. Nangkap nggak? Nah itu yang kadang-kadang sometimes yang kita mesti pelajarin dengan customer punya behavior. Karena kenapa? The people is wrong, the process is wrong. Sebenarnya orang jadi mau beli karena lu rese, orangnya jadi menjauh. Ya ntar aja nih Pak, repot mau beli celana doang gitu kan. Itu juga sama, itu juga mesti diperhatikan. Proses ini banyak macam sih. Basically adalah bagaimana ketika orang itu punya experience di dalam marketing journey lu. Ya kan? Marketing itu nggak cuma stop jadi orang itu masuk loh. Tapi dari dia mengexperiencekan brandnya, itu tetap bagian marketing. Sampai orang itu keluar, belanja, thank you, bayar. Marketing juga mesti ada advocate of marketingnya juga, advokasinya mesti masuk lagi. Menanyakan bagaimana Bu experience Ibu? Bagaimana Bu dengan kemarin? Do you like it? Are you happy? Not happy? Itu mesti dicantum, menjadi review, menjadi komen, menjadi sebuah data yang kita dapetin ya, bahwa campaign ini sukses apa nggak sukses. Nah, nangkep gak nih? Kalau misalkan ternyata itu tidak bisa berjalan, bisa dibilang plan yang dari awal, yang pondasi yang paling awal kan place, lalu produk ya. Itu bisa jadi udah nggak terlihat tuh ya. Udah nggak kelihatan. Banyak kan marketing itu cuma pikir, oh KPI gue adalah seberapa gue masukin orang, seberapa sales gue bisa masukin. Enggak, marketing is not only a one time thing, tapi adalah rutinitas bagaimana kita belajar ke KPI. Lu nggak bisa bilang satu hal gagal, lu cuma lakukan sekali. Ini mindset yang sangat salah, gitu loh. Karena banyak perusahaan, oh iya, lu bulan pertama gagal. Dia pecat nih perusahaan yang pertama nih, ya karena dia gagal, dia hire yang kedua. Sama. Tapi rolling sama konten yang kemarin, tapi perusahaan kedua hoki, dia sukses. Kenapa? Namanya kan marketing mesti snowballing. Iya. Nggak bisa one time juga. Nggak bisa, lu nggak bisa ngecap gagal. Emang take time kok, gitu loh. Ini kan bukan doping gitu loh, bro. It takes time. Untuk marketing. It takes time. Itu ya banyak perusahaan begitu kan. Hire agency. Yang banyak kan yang kesian tuh yang pertama. Karena mikir, oh ya lu gagal bulan pertama. Lu bilang udah lu gagal. Ternyata bulan ketiga baru efektif campaignnya. Baru ramai orangnya. Di-hire lah agency yang kedua. Hoki dia untuk, wah kamu pinter ya. Padahal gara-gara yang agency pertama. Paham gak? I see. Ya ini mesti kita lihat
failure itu seperti apa. You get what I mean? Berarti juga failure juga berbicara tentang data. Data. Benar ya. Semuanya ini semuanya data ya, Dozers ya. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa kami sudah melakukan yang Pak Mario katakan dari step step 1 sampai 6 gitu. Ya, that's good gitu, tapi balik lagi, do you have the data or not gitu ya. Nah, ini kayak gini sih Jun. Kenapa branding itu nggak ada KPI? Karena branding itu adalah the beginning. Ya kayak sekarang anak lu baru lahir, lu KPI bisa nggak? Gua mau anak lu langsung sukses. Ini the beginning, karena branding itu adalah membuka untuk bagaimana how the beginning is. Right? Lu gimana KPI-in? Right? Karena itu kan sebuah ekspresi yang baru aja lu ciptakan. A lot of brainstorm pastinya kan. Betul. Kenapa kalau marketing ada KPI? Karena marketing adalah touch point-nya. Oke, gue udah jalan sekian sampai sekian dapat berapa atau apa yang dinaikin apa. Itu ROAS-nya seperti apa? Itu apakah PCP-nya seperti apa? Nah, ini banyak term-termnya yang mau kita lihat goal-nya apa. Seperti itu loh. Iya, setuju. Nah, kalau marketing sebenarnya very very big secara landscape-nya. Why? Because marketing juga mesti ngerti dan punya kuasa tahu starting nolnya seperti apa. Banyak perusahaan bilang, oh kita KPI-nya begini-gini. Tapi kita nggak dikasih untuk bagaimana melihat keuangan mereka sekarang. Right? Kita cuma hanya dengar dan percaya dari si klien ini, iya kita untung, kita rugi. Ada berapa klien juga bohong. Untung pun dibilang rugi. Jadi unek-unek ya ini ya. Biar mereka punya profit yang lebih lagi, padahal ternyata datanya nggak konkret gitu. Okay. Karena kita kan ya namanya kalau lu ngomong tentang untung rugi, punishment dan penalty, ya gue mesti lihat dong sekarang lu ada uang berapa setelah kita pakai jasa kita marketing 3 bulan, lu dapat uang berapa. Ini banyak kan perusahaan nggak transparan. Gitu loh. Ada yang cuma ya kasih indikator, oh kita doing good. Berapa goodnya dong bro? Iya, tetap lu aja naik harus 1 kali lipat, 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Jangan lu cuma senyum kalau naik, kalau misalnya pas lagi ada waktu yang memble, lu cuma bilang kita nggak berguna. Gitu loh. Nah itu yang mesti kita mesti lihat. Kalau lu mau kita tulus bilang KPI, lu juga mesti tulus untuk kasih lihat sekarang berapa. Ya namanya starting point-nya ya kayak di Pertamina, mulai dari 0, gitu kan. Nolnya mana? Iya. Ketika lagi untung mereka kadang-kadang gak kasih lihat, lu omsetnya berapa, pendapatan dari sebuah campaign itu berapa. Itu harus terbuka semua. Mesti terbuka. Kalau andai kata kita mau main tentang KPI. Iya. Gitu loh. Oke, tadi ada kilas balik ya, ada produk, ada place, terus ada promotion, people, proses. Ya proses, dan keenam adalah physical evidence. Physical evidence. Evidence itu adalah anything to do with apa yang lu mendisplaykan. Kalau misalnya lu ngomong tentang toko, apa yang lu display itu penting banget. Contoh misalkan dari merchandising, patung-patung ke, ataupun desain toko lu ke, uniform yang dipakai karyawan lu. It's part of marketing. It's all part of marketing. Right? Karena visual itu memang inevitably kita nggak bisa nolak karena kita punya mata, bos. Misalkan kita copywritingnya adalah lu ke tempat gua, lu akan nyaman segala macam, pas nyampe tempatnya tidak nyaman sama sekali. Misalkan kayak gitu ya. Makanya visual merchandising itu ada masuknya ke dalam marketing, bukan branding. Branding itu adalah di mana dia set forth brandnya seperti apa secara soul-nya, right? You see what I mean? Secara nada awalnya. Tapi kalau setiap toko punya desain yang bermutasi, itu adalah bagian marketing yang bagaimana dia bisa menadapt. You see what I mean? Dengan brandingnya. Nangkep nggak? Iya. You get what I mean? Cuman mungkin Dozers perlu diterangkan lagi agar part dari marketingnya juga bisa terpisah sama brandingnya tuh. Iya, ini mesti ngerti nih. Iya. Jangan bilang itu bagian branding, bukan. Branding memang sudah membuka blueprintnya. Gitu loh. Setiap toko memang kan ada mutasinya. Ya lu tiba-tiba toko ini ada pilar, toko ini cuma ada 2 sudut, toko ini cuma ada 1 sudut. Nah itu mutasi secara nanti itu dari bagian marketing. Betul. Bagaimana dia memvisualkan itu. Dan setiap marketing itu punya strategi dan ideas yang dia bisa capture itu ya. Betul. Gitu. Nah, physical evidence dari segi interiornya, dari segi bentuk tokonya, displaynya, merchandising displaynya, dari karyawannya mungkin tematik ya. Misalkan hari ini kita udah menjelang Natal, dia mungkin ada aksesoris Natalnya atau apa kalau mereka celebrate-nya dengan temanya. Maupun juga packaging, bro. Right, packagingnya. Contoh kalau misalnya packaging bukan branding. Packaging bukan branding. Packaging itu packaging itu branding.
Oke. Tapi physical bagaimana diletakkan si produknya itu di shelf-nya, Oh, itu itu juga penting, itu part of marketing. marketing. Oke. Gitu. You see what I mean? Terus nanti ada seasonal juga kan Iya, packagingnya. Nah, itu iya. part of marketing. Betul. Oke. Kalau contoh misalkan lu punya gini ya, visualnya adalah begini. Lu punya sebuah packaging makanan. Hmm. Yang ngedesain packagingnya branding. Hmm. Right? Itu akan packaging design dan segala macam, membangun brandnya, siapa yang konsumsi, itu brand. Tapi ketika produk ini sudah masuk ke dalam di mana kita mendorong ke pasar, itu udah perannya marketing. Ya, oke. Sehingga nanti bagaimana dia si marketing ngedesain shelf-nya, dia perlu ada promonya apa, apakah ada sedikit wobbler lah. Kalau lu pergi ke supermarket ada tuh. Ya, Ya kan kayak misalkan boxnya sendiri atau kayak buah Vita kan dia ada island sendiri. Iya. Nah, itu udah marketing punya kerjaan, perannya. Kalau mau minta desain sama graphic designer, ya nggak apa-apa, itu part of marketing. Yang ngedesain si graphic designer, bukan branding. Ingat Iya. loh, graphic design sama branding itu berbeda. You see what I mean? Nah, ini mesti dipisahkan. Orang pikir, oh ya bayangkan kalau graphic design bagi branding. Bukan, itu adalah visual designer. Gitu tuh loh. Iya. Right? Branding itu memang ada strateginya di belakangnya menyentuh dengan bisnis. Gitu loh. Berarti semua yang dihasilkan di sosial media itu physical evidence. Bisa juga. Itu bukan. Kalau gini, kalau di sosial media itu masing masuk, ya itu juga bisa sih. Iya. Bisa Jadi kayak, juga. Yes. Kayak menerangkan di sana untuk bagian marketingnya. Segi. Yes, physical evidence. Karena lu mesti ada larasnya dari website, betul. gambarnya sama. Kayak misalnya lu campaign-nya ini nggak cuma hanya di offline-nya ini, pas di sosmednya berbeda. Iya. Nah kan orang jadi rancu ya ketika lihat dia Jadi punya menghancurkan kebelangannya. branding juga tuh. Iya sih, sebenarnya ya gimana ya, branding itu kayak shell-nya ya. Betul. Right. Apapun yang lo mau kerjakan itu shell-nya sih yang menjaga si holistik secara sebuah brandnya. Yang di dalam itu kegiatan. Marketing itu semua activity dan campaign, itu kegiatannya. Which is kegiatan itu bisa berubah-berubah tergantung tematik. Iya, dan bisa bertumbuh besar tapi shell-nya yang menjaga tetap di Iya, dalam betul. gitu ya. Bisa thematical atau bisa technical. Iya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak di Starbucks mau di perusahaan besar, mereka tuh ada namanya master brandnya dan juga ada expressionnya. Nah, expression itu kan maksudnya kayak misalnya kayak Starbucks kan bisa dong, Natal dia ada desainnya, ada Natalnya, aksesoris, tapi itu bukan brand, Iya. adalah tematiknya. Expression. Yes, cuma ada di saat bulan-bulan ini. Ketika itu lewat, dia balik lagi ke master brandnya, Yes. gitu loh. Nah, dosers, ini jangan sampai kebalik ya. Yang 7 ini yang biasa dilakukan sebagai marketing di awal nih biasanya. Physical brand itu memang yang 6 itu sih, yang 6 itu. lebih Nah, yang ketujuh ini physical. apa, Bro? Ketujuh itu adalah harga. Yes, price. Harga itu gue selalu taruh ketujuh. Why? Harga itu memang penting di dalam marketing, Iya, tapi bukan segalanya, betul. gitu loh. Kalau gue sih bilang, you pay. Kalau misalnya lu bayar sesuatu, itu adalah lu bayar harga. Tapi apa yang lu dapet adalah value, gitu loh. Jadi value itu mesti lebih besar daripada harga. Bukan harga lebih besar daripada value, gitu loh. Kalau lu punya harga lebih besar daripada value, orang akan pertanyakan kenapa mahal. Kenapa murah? Kenapa mahal atau kenapa murah? Iya, Ya kan karena kan to be true atau Iya. wow gila mahal banget. Gue dapat apa? Nah itu what you get is value. Kalau harga lu tinggi dan value lu lebih tinggi, orang akan oh iya make sense. Betul. This is good. This is what I want. Nah kalau mau nanya value di dalamnya ada apa? Do you know what is value? Value. Sebagai artian harafiah atau ini asik harafiah? Harafiah boleh. Ya value sebenarnya nilai yang sebenarnya tertanam di dalam sebuah brand ya kalau kita ngomongin tentang brand ini ya sebenarnya. Tapi nggak hanya itu aja pastinya. Kalau dari ini nih, kalau dari penjelasan Mario pasti bukan itu aja. Ya, value itu banyak hal bro. Value itu adalah bukan hanya secara uang ya. Kayak misalkan oh ini worth it nih. Value itu adalah secara bisa juga value di dalam lu sama gue bisa berbeda nih. Value itu adalah mungkin gue dapat experience. Ya orang berani loh bayar experience. Kayak lu ke konser lu dapat apa bro? Cuma denger musik loncat-loncat pulang nggak dapat apa-apa. Yang lu dapat experience. Gitu loh.
Yang kedua adalah status. Bisa juga dapat status. Gue beli barang ini, gue harap orang tuh bisa lihat status gue berbeda. That's the reason why orang beli Ferrari kan. Ya karena mau orang lain lihat kan bahwa status dia lebih tinggi dari, atau achievement dia lebih tinggi dari teman-teman dia. Iya. Tapi balik lagi di awal sih, memang experience sih. Ya experience. Ya karena mungkin juga nggak cuma status, tapi yang seperti itu. Yang bisa juga dibeli convenience. Gue bayar lebih mahal nih, lebih cepet. Iya. Ya kan kalau sekarang lu ke Gojek juga sama ya. Ada yang express, ada yang regular, ada yang apa tuh comfort. Itu kan value. Iya. Beda banyak Kak? Ya beda dikit sih. Ya mobilnya doang yang berbeda. Iya. Right? Bukan artinya lu tambah tambah cepet juga si mobil itu, enggak. The value. Nah, value-nya itu di dalam situ bisa juga tambah comfortable, tambah nyaman. Value itu juga bisa ada trust dan macam-macam. Value orang tuh berbeda-beda. Iya. Gitu loh. Nah, kita kalau memahami value itu yang tadi gue bilang lagi, yang kita cari di branding, itu kita lebih gampang membicarakan tentang apa value yang dia cari. Yes. Gitu loh. Dan dosers jangan sampai value itu lebih kecil daripada price. Nah, itu jadi penting. Mungkin dari yang ke 7 poin ini Mario menekankan bahwa jangan sampai pricing ini kalian jadi naikin jadi topnya gitu di 7 piece ini, karena ini harus memang jadi yang terakhir ya. Harus. Betul, harus. Kalau menurut gue, kalau semua tadi 7 poin dan di dalam 6 poin tadi you do it right. Orang jarang banget akan nanya tentang harga. Betul. Gitu loh. Dan harga ini juga sebenarnya salah satu trik terhadap bagaimana orang appreciate your brand. Agree. Do you know why? Coba deh gue tanya lu. Barang yang lu appreciate, yang lu jaga di rumah tuh apa? Selain istri ya. Barang. Istri kan bukan barang. Oke. Barang ya. Sepatu, jam tangan, apa yang lu? Gua PlayStation 1. Itu lu jaga banget tuh. Gue jaga banget. Benar, lu lap segala macam. Iya, gue lap. Right. Nah itu dia. Kenapa bro? Murah nggak PlayStation? Ya sebenarnya nggak relatif ya, nggak murah nggak mahal juga. Tapi awal-awal kan agak mahal ya, bukan barang sehari-hari lu beli kayak lontong gitu kan. Betul. Itu lu jaga. Kenapa mahal? Bayangin deh. Lu lihat ya, kebanyakan kalau di berita yang banyakan tabrakan di jalanan, itu mobil murah apa mobil mahal? Ini kemarin ya, kita lagi ngomongin ini nih, baru lagi ngomongin. Kemarin gue nanya kan, bro, gue bingung nih sama dia. Mario lagi ngomong, gue bingung sama orang-orang tuh kayak nggak sayang mobilnya. Pas kita lagi lewat, kita habis ngelewatin truk, tiba-tiba ada mobil. Kejadian kan? Ada mobil murah di depan, bener-bener kayak konyol mundur tiba-tiba mundur. Makanya yang lagi lawan arah, semua klakson semua. Bahkan mobil murah itu, ya gue bukan salahin ekonomi. Iya. Right? Tapi kalau bayangin kalau dia nyetir Rolls Royce, gue nggak yakin, gue nggak percaya dia akan mau mundur seperti kayak kemarin. Kenapa? Dia akan sayang tuh bayar, dia akan value tuh barang. Kalau gue ketabrak gimana? Dia akan, gue sih relakan gue mendingan muter. Iya, mikirin masa depannya. Gue telat 5 menit, 10 menit daripada gue resiko gue mundur. Right? You will not see barang-barang yang mahal diperlaku dengan cara murahan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya lu rasa, kalau maupun lu di bisnis jasa, gua rasa if you can hit the sweet spot untuk harga di mana orang bisa beli dan dia appreciate dan dia value, itu adalah di mana you comfortable with the pricing. Yeah, exactly. Kalau bukan hati lu murah, sekarang gua tanya lu bisa jual kopi termurah, belum tentu lu depresiasi. Right? Belum tentu lu depresiasi. Tapi ada lo kopi-kopi yang lumayan mahal. Kayak kemarin inget gak kita makan apa? Indomie termahal kan? Iya bener. Iya kan? Kita kenapa pesen bro? 2 mangkok lagi, lu mangkok 1 mangkok. Kenapa? Gue penasaran juga. Iya, experience Indomie termahal ya. Ini di tempat yang mewah gitu kan. Iya. Tapi dijual Indomie. Nah itu basically ada pancingan juga. Gitu kan. Iya. Make itu tuh teknik marketing juga tuh. Oke. That's very good. Yep. Itu tadi perbandingan branding marketing yang kalian harus tahu di awalnya. Jadi biar kalian harus tahu dasarnya nih, kira-kira branding itu apa, marketing itu apa, dipakainya di mana, kapan gitu ya. Nah terus kalau misalkan kita lihat sekarang, lu ada pesan nggak untuk para pebisnis owner nih, untuk
membedakan branding sama marketing ini untuk ini ya, the future clients juga ya. Sebenarnya sangat gampang sih. Ini gue kasih umpamanya. Branding is to pull people into you, Oke. into your business. Marketing is to push your product to your customer. Oke. Oke, gue kasih istilah lagi, mungkin gambaran yang lebih tepat. Branding adalah bagaimana kita ciptain sebuah taman yang indah sehingga kita men-attract kupu-kupu untuk otomatis datang ke taman kita. Contoh kayak Uniqlo, right? Tamannya bagus ya. Iya, Tiap minggu pasti ada istri lu, temen lu, anak lu yang pasti, Mami, Uniqlo yuk. Nah, ya kan teman-teman, pasti kan kepancing kan itu adalah kupu-kupu yang datang ke dalam tamannya. Kita lihat nggak Uniqlo advertisingnya banyak nggak? Nggak ada, nggak banyak. Nggak banyak. Kalau nggak di outlet ini coba nggak banyak. Contoh lagi ke IKEA. Kita pernah nggak lihat advertising IKEA? Jarang. Tapi kita tahu IKEA adalah furniture store. Sehingga dia punya taman yang segitu bagus. Masyarakat pun tahu akan ke sana dan menikmati taman itu dengan experience-nya. Seperti itu loh. Oke? Itu adalah branding. Marketing adalah bagaimana you mengkasih equip banyak orang yang mau dibayar nggak dibayar dengan jala kupu-kupu. Dan kita minta orang-orang itu menangkap kupu-kupu itu dan kita masukin ke taman kita. Seperti itu loh. Bagus nggak? Bagus. Alangkah baiknya kalau lu punya taman yang branding sudah bagus, lu ditambah marketing yang sudah ada jala kupu-kupu, lu taruh di taman lu, kupu-kupu lu tambah banyak. Dan tambah stay. Right, karena tamannya bagus. Kalau lu nggak punya branding, lu tangkep kupu-kupu dengan cara teknik marketing yang tadi gue bilang, lu taruh di taman yang belum siap. Menurut Bro Jun, kupu-kupunya akan survive nggak? Enggak, ya pergilah dia. Mungkin kupu-kupunya nggak nyaman dan meninggalkan taman itu karena dia rasa taman ini belum siap buat kupu-kupu untuk di sana. Stay nggak? Mungkin nggak. Berapa lama? Kita nggak tahu. Right, ya. Ya mungkin dia cuma main berapa jam, 2 jam si kupu-kupu itu. Lalu dia cari lagi taman yang lebih indah. Yang dia merasa identitas si kupu-kupu itu. Kalau di tempat gue sih ini, segampang ini sih narasi secara visual, branding, dan marketingnya sih. Gue nggak mengkuatkan marketing. Gue juga nggak mengkuatkan karena gue branding. Gitu. Enggak, kita mesti saling benar-benar bekerja sama. Betul. Gitu. Dozers, begitu penjelasan lengkapnya. Kami harap kalian mencatat dengan baik karena mulai tahun depan, jika kalian menjadi business owner, 2 hal itu harus dikerjasamakan, tapi juga ada perbedaannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Makasih Mario atas sharingnya. Gila ya. Lu kayaknya tiba-tiba langsung pusing gitu. Enggak, gue lagi ini mendambakan nih kira-kira para business owner nih, calon future business owner nih akan melakukan apa nih di branding sama marketing. Semoga tercerahkan ya semuanya ya. Ya oke, Dozers, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Happy holiday buat semuanya. Oke. Saya Junior Sumantri. Dengan saya Mario Utama. Sampai ketemu lagi. Peace. Doze out.